Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, bunda, dan ananda solih dan solihah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah mencapai di hari ke-20 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ibadah kita lainnya dilipat gandakan pahalanya dan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, kemudian tak lupa kita memberikan sholawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, kepada tabi'innya. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk memberikan materi atau mengulas materi tentang bertemakan cara terbaik untuk menghargai kehidupan. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kehidupan yang begitu teramat sangat harus kita hargai, harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini ada planet-planet, langit, gunung, bahkan manusia, malaikat, setan, jin, segala macam dan sebagainya. Itu adalah merupakan unsur-unsur kehidupan yang Allah ciptakan. Nah, sejatinya kita harus bisa menghargai apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Kemudian di dunia ini ada 3 pertanyaan besar yang merupakan simpul utama dari kehidupan yang dinamakan dengan Uqdatul Kubra, di mana 3 pertanyaan besar itu adalah: yang pertama, dari mana kita berasal; yang kedua, untuk apa kita diciptakan; dan yang ketiga, akan kemana kita setelah kita mengalami kematian. Itulah 3 pertanyaan dasar bagi kita umat muslim ya, yang harus kita pahami. Dan insya Allah apabila setelah kita pahami dengan maksud dari pertanyaan tersebut, insya Allah kita akan menjadi manusia yang beriman, manusia yang salih, dan manusia yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dari pertanyaan Uqdatul Kubra yang tadi, sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an semuanya. Bagaimana cara kita buat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, dari mana kita berasal? Ya, setelah di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Ada penjelasannya mengenai penciptaan manusia, mulai dari tanah, saripati tanah, kemudian saripati tumbuhan dimakan oleh kita, kemudian berupa menjadi sperma, kemudian nutfah, kemudian lain-lainnya sebagainya sampai akhirnya kita lahir ke dunia. Nah, tahap yang kedua, untuk apa sebenarnya kita diciptakan? Allah menciptakan kita tidak lain tidak lebih adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Karena dunia itu akan hilang, akan sirna. Ya, Allah menciptakan kita hanya untuk semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan kalian jin dan manusia
tidak lain adalah untuk beribadah kepadaku. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa kita wajib untuk beribadah. Ini baik, kita kembali ke pokok bahasan awal, yaitu bagaimana cara kita menghargai kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya banyak cara kita menghargai untuk bisa menghargai kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Cuman di sini Al-Fakir coba mengulas 3 saja. Mudah-mudahan itu juga mewakili ya. Bismillah. Yang pertama, untuk menghargai kehidupan yang telah Allah berikan, yang pertama adalah tanamkan pada diri kita sifat amanah. Amanah karena hidup kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang harus kita jaga. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita pada suatu saat nanti di hari yaumil akhir. Apa yang telah kita perlakukan? Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita siap mempertanggungjawabkan amanah ini? Allah menciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk mencari dunia. Dan Allah telah memberikan kemudahan kita bagaimana cara kita beribadah. Allah telah menurunkan Rasul-Nya kepada kita. Ya, semoga kita bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, cara kita menghargai kehidupan adalah dengan cara kita sering-sering bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Bukan menuntut yang berlebih, bukan menuntut yang macam-macam. Bersyukur adalah jalan terbaik untuk pada Allah. Seperti Allah telah jelaskan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah. Dengan kita bersyukur, insyaallah Allah akan melipat gandakan nikmat kita. Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Allah akan memberikan nikmat kepada kita secara berlebih. Tapi jika kita kufur nikmat, Masya Allah, astagfirullah, azab Allah sangat pedih, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Yang kedua, kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, cara kita menghargai kehidupan adalah dengan cara banyak mengingat kematian. Ingatlah kematian. Kita adalah manusia yang makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kematian akan selalu menghampiri kita. Kematian akan datang pada kita. Kita tidak akan bisa menghindarinya. Kita tidak akan bisa bersembunyi darinya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran mengenai kematian, mengenai kematian akan menghampiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk-makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka untuk itu, mari kita persiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Mari kita persiapkan bekal kita untuk di yaumil akhir nanti. Semoga Allah mengkaruniakan kita suatu saat nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui Ramadan ini, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa ibu bapak kita, mengampuni segala dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni segala dosa-dosa
kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar adalah datangnya dari Allah, dan yang salah itu adalah dari pribadi Ana sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan kasihan.